Iken semua pala menjadi, apakah buku yang bisik gamai udah ada di hadapan iken? Jika udah ada, siap, mari kita mantau dan kita mulai. Ingat, jika iken dengar musik, baliklah buku pada nomor yang ada di sepiak. Nah, selamat dengar sambil kita mantau gamai. Gamai nomor 1. Seopan dunia di pulau. Pada mula pertama, abon si manusia. Binatang, ayai, pohon, matahari, dan bayang-bayang lain. Semua potang dan abon tiatur. Pada waktu itu, hanya ada Tuhan. Tuhan modoh. Dan semua yang ada di dunia itu dipulau oleh ia. Umpamanya matahari, bulan, langit, dan tanah. Gamai nomor 2. Tuhan modoh. Buku yang digamai dia disebut Alkitab. Kabar yang kami podohkan semua diambil dari dalam Alkitab. Melalui Alkitab, Tuhan modoh kepada kita. Alkitab modoh tentang Tuhan dan perintah-perintahnya. Allah atau Tuhan mengasihi manusia. Alkitab modoh kati cara supaya manusia dapat selamat atau lepas dari hukum dosa. Gamai nomor 3. Tuhan muloh. Tuhan muloh segala macam kayu dan binatang. Semua yang di pulau ia baik sekali. Allah atau Tuhan muloh manusia. Tuhan mengangkat manusia menjadi penguasa atas segala yang di pulau ia. Tuhan onak supaya semua hidup dan rukun. Gamai nomor 4. Laki-laki yang pertama disebut Adam dan betina yang pertama disebut Hawa. Adam sedua Hawa hidup bahagia di suti kebun yang bernama Taman Eden. Kata Tuhan, buah dari semua pohon pandai kedua makan. Kecuali pohon yang sekayu, enang kedua makan. Jika kedua melanggar, perintah ia, kedua akan dihukum. Lalu setan datang dan berbulok kepada Adam dan dua Hawa. Lalu Adam dan dua Hawa makan buah yang dikedah Tuhan. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, sidak dua berbuat dosa. Sehingga Tuhan menghukum sidak dua. Adam dan dua Hawa diusir dari Taman Eden. Tapi Tuhan tetap kasih kepada dua. Tuhan modoh akan ngutuh siku manusia yang dapat menyelamat manusia dari dosa. Gamai nomor 5. Kain sedua Habel. Adam dan Hawa udah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam dua Hawa udah jatuh ke dalam dosa. Orang yang masang kayu pemalu itu bernama Kain. Kain adalah anak Adam. Kain luat sekali kepada adiknya Habel.
Kain makhluk Habil sampai mati. Kain berbuat dosa. Iken semua dan aku udah pernah berbuat dosa. Pernah berbulak, berjudi, berdosa, nyomoh berhala, dan perbuat jahat yang lain. Gamai nomor 6, perahu Nuh. Manusia keturun Adam makin lama makin jahat. Tuhan akan ngukum sidok. Ayai Bakoh akan datang menghukum sidok. Tapi lagi ada orang manusia yang percaya ke Tuhan. Nama manusia ya Nuh. Tuhan ngatu Nuh mulah perahu. Sesudah perahu menjadi, Nuh sekeluarga tamak kelam perahu. Nuh ngajak orang lain tamak kelam perahu. Tapi sidok ungai. Sidok abon percaya bahwa Tuhan akan menghukum sidok. Gamai nomor 7, ayai Bakoh. Sesudah Nuh dan keluarganya tamak kelam perahu, Tuhan ngunci pintu perahu sidok. Hujan kuat turun sehingga terjadi ayai Bakoh. Semua ditutup oleh ayai. Orang banyak onak tamoh Nuh naik kelam perahu. Tetapi abon panai sebab Tuhan udah mengunci pintu perahu ya. Semua sidok berada di kilau perahu mati. Semua sidok abon percaya kepada Tuhan. Nuh dan keluarga selamat sebab Nuh patuh kepada Tuhan. Gamai nomor 8, Abraham, Sarah, dan Ishak. Abraham adalah salah siku manusia keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Abraham dan Sarah, bininya yang matai, akan dapat anak. Setelah sidok Tuhan, bayu Abraham dan Sarah mendapat anak laki-laki. Anak ia diberi nama Ishak. Tuhan berjanji bahawa melalui keturunan Ishak akan ada siku manusia yang dapat menghapus dosa manusia, dosa iket dan dosa aku gak. Gamai nomor 9, Musa dan perintah-perintah Tuhan. Musa adalah siku manusia keturun Abraham dan dua Ishak. Musa percaya kepada Tuhan. Tuhan ngatuh Musa naik ke atas bukit. Dia Tuhan mau perintah-perintah kepada Musa. Pada gamai ia, kita mantau Musa turun dari bukit mai perintah Tuhan. Tuhan ngatuh Musa modoh perintahnya kepada semua manusia. Tuhan nak supaya semua manusia taat kepada perintahnya. Gamai nomor 10, 10 perintah Tuhan. Beberapa uti perintah Tuhan yang dipodoh melalui Musa dilukiskan ditu. Gambar di sepiak kibau atas, onang menyomoh patung
atau bono-bono lain. Gama di tengah-tengah bagian atas, dalam seminggu, onamai kita bekerja. Hari yang ketujuh adalah hari Butogo. Dan hari itu untuk kita nyomoh Tuhan atau semayang. Gama di sepiak kanan atas, anang-anang harus menghormati yang Tuhan. Gama di bagian kibok, bawah, onang munuh yang lain. Gama di tengah bagian bawah, onang mengajar onang onak ke betina lain selain daripada bini kita kerai. Gama di kanan bawah, onang ngolet, onang onak bayang-bayang yang bukan. Gama nomor 11, korban kerana dosa. Pada waktu zaman Abraham dua Musa, siku manusia berbuat dosa, Tuhan ngatuh supaya ia nyemelih domba. Orang ia mengorban domba sebab ia nyosal ia sudah berbuat dosa. Waktu itu kita abon perlu lagi nyemelih domba atau binatang-binatang lain untuk ngapus dosa. Tuhan udah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan ia udah mati untuk nganti hukuman dosa kita. Ia dipanggung palu sehingga sampai mati. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan hidup. Sebenarnya kitalah yang harus nanggung hukumannya, kerana kita yang berdosa. Tetapi kerana begitu bakal kasih Tuhan kepada kita, sehingga hukumannya diambil oleh ia kedai, supaya kita yang percaya kepada ia abon binasa, tetapi kita akan dapat hidup selama-lamanya. Kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus, maka semua dosa kita akan diampun. Gambar nomor 12, malaikat dan Maria. Macam inilah cara Tuhan Yesus datang ke dunia. Ia nopat janji Tuhan kepada Abraham dan dua Hawa. Yesus, Tuhan adalah juru selamat dan penghapus dosa manusia. Ada siku betina yang bernama Maria. Ia lagi muda. Opan pernah tidur bersama lelaki. Ia bertunang dengan siku laki-laki yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang kepada Maria. Malaikat itu modoh. Roh Tuhan muloh ikau supaya nganuk siku anak laki-laki. Anak ia harus diberi nama Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Malaikat ia juga modoh kepada Yusuf, tunangan Maria, dalam mimpi. Yusuf abon tidur bersama-sama dengan Maria sampai Yesus lahir. Gambar nomor 13, Tuhan Yesus lahir. Sesudah 9 bulan, pada waktu malam, Maria melahirkan siku anak laki-laki. Pada malamnya, malaikat juga datang kepada sekelompok gembala-gembala yang sedang nunggu domba-domba. Malaikat ia modoh, pada malam tu juru selamat yang udah dipodoh Tuhan udah lahir. Namanya adalah Yesus. Yesuslah yang dapat ngampun segala dosa manusia.
Lalu gembala-gembala ia ngogok Yesus untuk menyembahnya. Gamai nomor 14. Yesus sebagai manusia biasa. Yesus bertambah bakal seperti anak biasa. Dalam gamai sebelah kibok dapat kita mantau waktu Yesus berumur 12 tahun, ia dapat ngajar tentang Tuhan kepada ahli-ahli agama. Yesus pandai kepada segala-gala kerana ia adalah Tuhan. Dalam gambar sepiak kanan kita mantau Yesus sudah berumur 30 tahun sedang ngajar orang banyak. Ada orang yang percaya dan ada yang abon percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mahu bahwa Yesus adalah Tuhan gak. Tuhan nak supaya kita taat kepada ajaran Ia. Gambar nomor 15. Kerja Yesus yang luar biasa. Tuhan yang kita percaya namanya Yesus. Ia sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa. Lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Pantau gambar sebelah kibok. Yesus dapat mori mata orang buta mencolak. Pantau gambar yang di tengah. Yesus dapat ngidup orang yang sudah mati. Pantau gambar yang ada di sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar nomor 16, Yesus dipepodi. Tuhan Yesus bertingkah laku baik. Tuhan Yesus abon berdosa. Ia ngajar tentang Tuhan. Dan ia nak supaya setiap manusia taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus mahu bahawa manusia itu berdosa. Banyak orang abon ngaku bahwa ia berdosa. Sidak marah lalu nangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipalu, dilujoh dan diolok. Tuhan Yesus abon melawan. Apa sebab? Sebab Tuhan Yesus rela menderita macam ia. Dengan maksud untuk nanggung hukuman dosa manusia. Gambar nomor 17, Yesus disalib. Tuhan Yesus abon hanya disiksa. Tuhan Yesus dipakukan pada kayu salib. Tapi Tuhan menyatakan kematian Tuhan Yesus adalah korban kerana dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa Iken dan dosa aku sampai ia mati. Kalau kita mengaku berdosa dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diampun. Apakah Iken percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menanggung hukuman dosa Iken? Gambar nomor 18, Yesus hidup. Sesudah Tuhan Yesus disalib, jahan-jahan Tuhan Yesus, mosai bangkai Tuhan Yesus disuti posai pada gunung batu. Lalu pintu posai ditutup dengan batu bakoh. 3 hari berikutnya, Miriam dan jahan-jahannya datang ke posai. Tapi Tuhan Yesus abonsi. Yang ada hanya malaikat. Kata malaikat itu, Yesus udah hidup. Sampai itu, Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepada Ia,
Tuhan Yesus ningo dan onak membantu kita. Gambar nomor 19, Thomas. Sudah Tuhan Yesus bangkit dari posai, banyak manusia mantau ia dan berkeluh dengan ia. Salah siku murid Tuhan Yesus bernama Thomas, abon si waktu ia. Sehingga ia abon percaya bahwa Yesus udah hidup. Lalu ia modoh, sopan aku mantau luka pada jari ia, aku abon percaya bahwa ia udah hidup. Sesudah Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan modoh bekas luka, Thomas percaya bahwa Tuhan udah hidup karena ia udah mantau. Tapi Tuhan Yesus onak supaya kita percaya walaupun kita opan mantau dengan mata kita kerai, tapi kita percaya. Gambar nomor 20, Yesus naik ke surga. 40 hari berikutnya, Tuhan Yesus ngatuh murid-muridnya ke suti bukit. Joko Yesus, sekarang aku onak naik ke surga. Sudah aku ingkai, ikan ayuh modoh tentang aku kepada manusia banyak. Jelaskanlah bahwa aku pernah disalib untuk menanggung hukuman dosa manusia. Dan setiap manusia yang percaya kepada aku, dosa ia diampun. Nono, ia akan tambah aku bersama-sama dalam surga. Lalu murid-muridnya mantau Tuhan Yesus diangkat ke surga. Kemudian, dua malaikat berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, Nono, pada suatu hari Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus akan mengangkat semua manusia yang percaya kepada ia pulang ke surga. Onakkah ikan percaya kepada Tuhan Yesus supaya nono dapat ke surga? Gambar nomor 21, salib. Salib modoh kepada kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus abon berdosa. Walaupun macam ia rela dipepodih dan mati di salib. Supaya ia dapat menanggung hukuman dosa kita. Dosa iken dan dosa aku. Sudah ia mati, Tuhan Yesus hidup lagi. Waktu itu, ia selalu bersedia menolong orang yang percaya kepada ia. Jika kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskan. Nono kita akan sengkoli dengan Tuhan di surga. Gambar nomor 22, dua jalan. Tuhan Yesus modoh bahwa ada dua jalan. Jalan yang bakoh dan jalan yang keni. Setiap manusia sudah ia lahir, sudah ada di jalan yang bakoh. Jalan yang bakoh menuju kepada hukuman api yang abon dapat dibusuk. Sebila manusia percaya kepada Tuhan, taat kepada perintah ia berpindah dari jalan yang bakoh ke jalan yang keni. Jalan yang keni menuju kepada hidup bersama Tuhan di surga. Onak kaiken percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang keni. Jika onak podoh ke Tuhan Yesus macam ni, Tuhan, aku mengaku dosa aku. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus disalib menanggung hukuman dosa aku. Tuhan,
ampunlah aku dan ubahlah hidup aku. Aku anak tamoh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jika iken sungguh-sungguh modoh ke Tuhan macam ia menjadikan iken anaknya dan ia menjadi apang iken. Damai 23 anak-anak Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati menanggung dosa kita, maka kita diampun. Tuhan Yesus mengubah hidup kita menjadi baik. Manusia yang sudah mengasah hal ia, sebenarnya sudah disebut orang yang percaya. Ia dapat nimpai Tuhan sebagai apang, dan ia disebut sebagai anak. Tuhan mengasihi semua manusia dari segala suku dan segala bangsa. Dalam agama itu dapat kita mantau, Tuhan Yesus sedang menyambut semua manusia yang percaya kepada Ia. Tuhan nak agar iken dan aku percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anaknya. Gamai nomor 24, Yesus dan Nikodemus. Dalam gamai itu kita dapat mantau Tuhan Yesus sedang ngomong-ngomong dengan ciku manusia yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus modoh kepada Nikodemus bahwa setiap manusia dapat masuk ke surga ayuh diperbayu jiwanya. Hanya roh Tuhan yang dapat memperbayu jiwa kita. Kita kedai abon dapat memperbaikinya, sebab kita sudah berbuat dosa. Jika kita mengaku berdosa dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita, maka roh Tuhan akan memperbaiki hidup kita. Sesudah Nikodemus mengaku berdosa dan percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamatnya yang dapat menghapus dosanya, bagaimanakah dengan iken? Gamai nomor 25, roh Tuhan datang. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia itu, ia berjanji akan memberi siku penolong kepada murid-muridnya. Sesudah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-murid ia berkumpul dan berdoa bersama-sama. Tiba-tiba roh Tuhan turun dan diam dalam sidok. Ia memberi sidok kuasa untuk mula apa yang Tuhan perintah kepada sidok. Roh Tuhan akan diam dalam setiap manusia yang nyoyoh dari kepada Tuhan. Roh Tuhan adalah penolong dan penghibur manusia. Roh Tuhan menolong sidok untuk mengerti firman Tuhan. Ia menolong sidok untuk mula hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Orang yang sudah percaya abon perlu pertolongan yang lain. Roh Tuhan ini nolong orang yang sudah percaya. Tapi hanya untuk mula hal-hal yang dikenak oleh Tuhan. Gamai nomor 26, berjalan di dalam terang. Orang yang abon percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan manusia yang berjalan di dalam potang. Sebab abon si lampu, sidok biasa jatuh dan sesat. Sidok perlu penunjuk jalan yang menunjuk kepada jalan yang kono dan jalan yang salah. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam terang. Roh Tuhan adalah penunjuk jalannya. Ia selalu bersedia modoh kita. Roh Tuhan nolong jalan kita dengan firman Tuhan.
Gama nomor 27, patuh kepada firman Tuhan. Orang yang sudah percaya adalah empuk Tuhan. Oleh karenanya, kehidupan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Alkitab modoh bahwa orang yang sudah percaya abon bisa meraja, berkelahi, ngolet, jomoh berhala, atau semongan orang mati. Gambar nomor 28, keluarga orang yang sudah percaya. Keluarga orang yang sudah percaya harus hidup menurut firman Tuhan. Laki yang sudah percaya ngasih bini. Bini yang sudah percaya ngehormat laki. Laki bini harus kerja sama. Sidok harus memelihara anak-anak sidok dan mengajar pelajar tentang Tuhan Yesus. Keluarga harus berdoa bersama-sama setiap hari. Gambar nomor 29, kasihlah orang yang selalu luat ke kita. Tuhan ngatuh orang percaya supaya mengasihi semua manusia, termasuk orang yang luat ke kita. Pada gambar sebelah kibok, kita mantau dua ikut manusia yang siapanya bermusuh. Tapi waktu itu udah berbaik lagi. Dalam gambar yang sepihak kanan, dapat kita mantau siku manusia yang sedang nolong orang yang berasal dari suku lain, yang luat ke suku ya. Orang yang sudah percaya harus berbuat baik kepada semua manusia, kepada orang yang berbuat jahat kepada ya. Gambar nomor 30, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam gambarnya, kita dapat mantau dua ikut manusia yang sedang nunu patung, jiman dan bono-bono lain. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, abon bisa nyomoh atau minta bantu kepada orang yang bersemanang, temadu, jimat-jimat, bono-bono kiaman, atau semongan orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala yang lain. Jadi, kalau ikan podi atau golak, orang minta tolong kepada penyemanang, temadu, jimat, atau semongan orang mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada Tuhan. Podohlah apa yang ingin mengenak. Tuhan Yesus sangat maha kuasa. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus ningo doa manusia dan selalu bersedia untuk mantu manusia. Gambar nomor 31, mengusir setan. Dalam gambar itu, kita mantau siku manusia yang dirasuk oleh setan. Segala tali, rantai dapat diputuhi. Kerana setan yang ada dalam manusia ya kuat aman. Tuhan Yesus mengusir setan dari orangnya menjadi sembuh. Setan terpaksa keluar dari orangnya kerana Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala setan. Setan-setan golak kepada Tuhan Yesus. Orang nyomoh setan. Kalau ikan diganggu oleh setan, orang minta ditolong oleh penyemanang-penyemanang. Mintalah tolong kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan ngusir setan-setannya.
Gamai nomor 32, tambah Tuhan Yesus. Setan-setan adalah musuh Tuhan Yesus dan musuh orang-orang yang percaya kepada Ia. Setan-setan nolak supaya orang yang sudah percaya berfikir terus-menerus mengenai duit, pakai ayu, dan bayang-bayang lain. Setan nolak supaya orang yang sudah percaya lupa kepada Tuhan. Tapi orang yang sudah percaya seharusnya taat kepada Tuhan. Orang yang sudah percaya abon bisa berhutang kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Ia selalu ingat akan janji Tuhan, yaitu semua yang dikengonak oleh manusia disediakan oleh Tuhan. Gamai nomor 33, orang yang sudah percaya berbuat dosa lagi. Dalam gamai itu kita mantau siku anak laki-laki yang sudah banyak berbuat dosa. Ia ngobih ke duit yang sudah dipinta dari apangnya. Ia mengajar berjudi dan berbuat sekengonak hati ia. Sudah duit ia habis dan jahan-jahannya nudi ia yang kosal. Ia pulang kepada apangnya. Ia minta ampun. Kerana apangnya mengasihi ia, ia diampun dan diterima oleh apang. Kalau kita berbuat dosa lagi, kita harus menyesal, bertobat, dan ngaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus ngasih kita. Tuhan Yesus pasti akan ngampun dosa kita. Firman Tuhan modoh, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan ngampun segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala yang jahat. Gamai nomor 34, pemodi. Semua manusia baik yang dah percaya maupun yang akan percaya pandai gak konok pemodi. Dalam gamai itu kita dapat mantau siku manusia yang sedang galin konok pemodi. Orang dapat jadi podi kerana ia makan yang abun baik, minum air yang kotor, dan lupa memelihara tubuh ia dengan baik. Orang juga dapat menjadi podi kerana dia pemain orang, kerana dia asok setan. Jika seseorang yang sudah percaya podi, apa yang harus ia buat? Ia harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus onak ningo doa. Tuhan Yesus berkuasa untuk nyomuh segala macam pemodi. Kalau ada dokter atau rumah sakit, pandai berubat koin. Tuhan Yesus juga dapat makai ubat-ubat untuk nyomuh manusia. Tapi orang pergi ke orang tukang semanang. Mintalah pertolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala semanang dan semangat-semangat yang jahat. Gamai nomor 35, mati. Jika siku manusia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuh ia diposai, tapi semangat ia akan dibayi Tuhan ke surga, sebab dosa ia sudah diampun oleh Tuhan Yesus. Kalau siku manusia yang opan percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuh ia diposai,
tapi semangatnya dihukum dalam api, sebab masih berdosa. Kati, jika ikan mati, apa semangat ikan udah dibersihkan dari segala dosa, supaya dapat masuk surga? Gamai nomor 36, semua anggota tubuh Tuhan. Setiap anggota tubuh kita mempunyai tugas masing-masing. Namanya, mata untuk mantau, mulut untuk berkeluh, ponin untuk ninga. Jika salah suti dari tubuh kita yang podi, seluruh tubuh kita merasa podi. Tuhan mahu bahawa setiap manusia yang sudah percaya sama seperti bagian tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merupakan kepala dari tubuh. Setiap manusia yang sudah percaya mempunyai tugas yang berbeza-beza. Misalnya, menyampaikan firman Tuhan, ngajar firman Tuhan, menyanyi, mantu orang, dan sebagainya. Setiap manusia yang sudah percaya merupakan saksi bagi Tuhan. Semua orang yang sudah percaya harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar nomor 37, berkumpul bersama-sama. Tuhan memerintahkan agar kita setiap hari Minggu kita menyediakan waktu satu hari untuk Tuhan. Semua orang yang sudah percaya berkumpul untuk nyembah Tuhan, berdoa, menyanyi bersama-sama. Salah siku manusia yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bisa ngajar firman Tuhan. Orang yang sudah percaya harus memperingati hari kematian dan kehidupan Tuhan Yesus sampai Ia datang lagi ke dunia itu. Gambar nomor 38, Tuhan Yesus pasti datang lagi. Tuhan Yesus waktu itu ada di surga. Tapi pada suatu hari nanti, Tuhan akan datang lagi ke dunia itu. Apabila Ia datang, semua orang yang percaya akan diangkat Tuhan bersama-sama ke surga. Tapi orang yang abon percaya kepada Tuhan Yesus akan didudi dan dihukum dalam api. Sudah siapkah ikan seandainya Tuhan Yesus datang lagi? Gambar nomor 39 mengeluarkan hasil. Dari sekayu entonam diharapkan hasil. Dahan yang abon berbuah akan dipantuh dan ditunu. Tuhan Yesus ngemayatkan dari Ia sebagai sekayu entonam. Dan orang-orang yang percaya kepada Ia sebagai dahan-dahannya. Dari orang yang sudah percaya, Tuhan Yesus ngayap buah-buah yang baik. Yang dimaksudkan dengan buah-buah yang baik adalah kasih, sukacita, baik, sedia untuk nolong, jujur, dan suci hidup Ia. Buah-buah yang disebut akan timbul dalam kehidupan manusia yang sudah percaya oleh kuasa Roh Tuhan. Gambar nomor 40, modoh orang-orang lain. Percayakah ikan kepada Tuhan Yesus? Kalau macam ia, podohlah segala keluarga ikan. Onang lah ikan kemalu, modoh kepada kabandiahan ikan. Bersaksilah bahwa hati ikan tenang
dan abon lagi golak kepada jolu-jolu. Panai kaiken bahwa Tuhan Yesus udah menyediakan tempat di surga bagi iken. Beritakanlah kepada semua manusia bahwa ada tempat di surga bagi sidok yang percaya kepada Tuhan Yesus. Onakkah iken bersaksi bagi Yesus? Pikirkanlah hal itu dan ambillah keputusan.